Kamu pernah nggak sih lagi asik main game, tiba-tiba sinyal hilang atau kuota tinggal 200 MB, tapi kamu lagi butuh hiburan banget? Nah, gimana kalau aku bilang ada 17 game RPG offline yang grafis bisa bikin kamu lupa kalau ini main di HP, dan yang paling gila, ada game yang ukurannya cuma 180 MB, tapi kedalamannya bisa bikin kamu lupa waktu sampai subuh. 17 game RPG offline Android terbaik di tahun 2026. Hari ini, Zegion Gaming bakal bahas semuanya, dari yang paling ringan, buat HP kentang, sampai yang butuh HP flagship biar nggak meledak. Halo semuanya, balik lagi di Zegion Gaming, channel yang bikin kamu nggak bakal salah download game. Sebelum mulai, aku mau tanya satu hal. Kamu tim mana? Tim yang main game buat nikmatin cerita, atau tim yang main buat hajar semua musuh? Yang lewat, tulis di kolom komentar ya. Oke, siapin cemilan, pastiin HP udah dicas, dan ayo kita mulai. Nomor 17, Oceanhorn Chronos Dungeon. Mulai dari yang paling ramah HP dulu. Bayangin ini, sebuah franchise yang biasanya tampil dengan visual 3D memukau, tiba-tiba berubah total jadi pixel art. Kedengeran mundur? Tunggu dulu. Oceanhorn Chronos Dungeon justru membuktikan kalau grafis pixel itu bukan berarti jelek. Game ini punya charm yang luar biasa. Kamu mengontrol 4 karakter berbeda, masing-masing punya senjata, kelebihan, dan kelemahan sendiri. Strategi tim itu kunci utamanya. Kelebihan, ukuran super ringan, cuma 180 MB. Pixel art yang cantik dan nostalgic. Sistem 4 karakter bikin gameplay variatif. 100% offline, nggak butuh internet sama sekali. Kocok banget buat yang suka game klasik ala Zelda zaman SNES. Kekurangan, gameplay bisa terasa repetitif setelah beberapa jam. Tidak ada mode multiplayer. Story-nya nggak terlalu dalam, minimal spek HP, RAM 2 GB, storage 50 MB ruang kosong, chipset Snapdragon 439, Helio A22 atau setara Android 7,0 ke atas, lancar di Samsung A03, Redmi 9A, Realme C11. Nomor 16, Meteor Fall, Rust Bowl Rumble. Selanjutnya, game yang bikin kamu mikir keras tapi tetap santai. Meteor Fall, Rust Bowl Rumble itu gabungan antara game kartu dan RPG. Kedengeran aneh, justru itu yang bikin ketagihan. Kamu punya 3 hero yang bisa dimasukkan ke dalam deck kartu. Setiap kartu punya fungsi unik, ada yang menyerang, bertahan, atau bahkan manipulasi giliran. Komposisi deck yang tepat bisa jadi penentu kemenangan atau kekalahan. Kelebihan, gameplay kartu RPG yang sangat adiktif. Depth strategi yang luar biasa untuk ukuran game mobile. Visual simple tapi tetap menarik. Kocok buat dimainkan sambil rebahan. Tidak ada mikrotransaksi yang memaksa lu. Kekurangan, animasi kartu kurang mewah. Kurang cocok buat yang nggak suka mikir. Konten terbatas setelah semua hero dicoba. Minimal spek HP, RAM 2 GB, storage 1 GB ruang kosong, chipset Snapdragon 439, Helio A22 atau setara Android 7,0 ke atas, lancar di Samsung A03, Redmi 9A, Oppo A16, nomor 15, Vampires Fall 2. Nah, ini dia game yang ratingnya nyaris sempurna di Play Store. Vampires Fall 2 melanjutkan kesuksesan seri pertamanya dengan segala peningkatan yang bikin pemain lama langsung jatuh cinta lagi. Game ini mengusung turn-based strategy dengan elemen RPG yang sangat kental. Kamu bisa memperkuat karaktermu dengan berbagai armor dan senjata. Setiap keputusan upgrade berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidupmu di pertempuran. Kelebihan, rating hampir sempurna di Play Store, sistem pengembangan karakter yang dalam, turn-based strategy yang bikin kamu bisa main santai, ukuran ringan, tapi konten melimpah, komunitas pemain yang aktif. Kekurangan, grafis tergolong standar untuk standar 2026, turn-based bisa terasa lambat buat yang suka aksi. Beberapa dungeon terasa grindy. Minimal spek HP, RAM 2 GB, storage 500 MB ruang kosong, chipset Snapdragon 439, Helio G35 atau setara Android 750 ke atas. Lancar di Redmi 9A, Samsung A03, Realme C21. Nomor 14, Cassette Beasts. Ini dia game yang tampil beda dari yang lain. Cassette Beasts menggunakan gaya pixel art, tapi dengan sentuhan desain modern yang bikin matamu nggak bakal bosen mandangin layar. Konsepnya unik banget. Setiap monster direpresentasikan sebagai kaset. Kamu bisa mengumpulkan, mengkombinasikan, dan menggunakan monster-monster. Ini dalam pertarungan turn-based antar dua tim. Ditambah lagi, ada elemen open world yang bikin eksplorasi terasa rewarding. Kelebihan, konsep kaset monster yang sangat orisinal, pixel art modern yang cantik, open world dengan banyak rahasia tersembunyi.
Mekanik fusion monster yang bikin ketagihan. Soundtrack yang catchy. Kekurangan. Beberapa puzzle terlalu sulit tanpa guide. Kurang cocok buat yang nggak suka pixel art. Loading antar area kadang terasa lama di HP lama. Minimal, spek HP. RAM, 3 GB. Storage, 1 GB. Ruang kosong. Chipset, Snapdragon 450, Helio G35, atau setara. Minus, Android 8.0 ke atas. Lancar di Samsung A12, Redmi 10, Realme C25, nomor 13, Zerti. Permata tersembunyi. Zerti adalah game yang mungkin belum banyak kalian dengar, tapi kualitasnya bikin geleng-geleng kepala. Game ini menggabungkan roguelike, deck building, dan turn-based dalam satu paket yang sangat adiktif. Konsep roguelike-nya brutal. Kalau karaktermu mati, kamu ulang dari awal. Tapi, setiap kekalahan memberi poin yang bisa dipakai untuk memperkuat kemampuan pasif secara permanen. Jadi, semakin sering gagal, semakin kuat kamu nantinya. Genius. Kelebihan, kombinasi roguelike plus deck building yang adiktif. Sistem progression yang adil meski sering gagal. Pilihan rute yang bikin setiap playthrough berbeda. Sangat ringan untuk kedalaman gameplaynya. Replay value yang sangat tinggi. Kekurangan, kurva kesulitan cukup tajam di awal. Visual kurang menarik bagi yang suka grafis mewah. Butuh kesabaran ekstra karena sering mati dan ulang. Minimal, spek HP. RAM, 2 GB, storage, 500 MB, ruang kosong. Chipset, Snapdragon 439, Helio A22, atau setara. Android, 7.4 ke atas. Lancar di Redmi 9A, Samsung A03, Oppo A15. Nomor 12, SteelPause. Masuk ke segmen kedua, kita punya SteelPause game eksklusif Netflix yang menggabungkan aksi, petualangan, dan RPG. Ceritanya berpusat pada seorang karakter yang harus menghadapi gelombang robot di dunia post-apokaliptik. Unsur RPG-nya terasa kuat lewat sistem pengembangan karakter yang cukup dalam. Grafisnya sangat menjanjikan dengan detail yang apik. Tapi ingat, kamu butuh langganan Netflix aktif buat main game ini. Kelebihan, grafis detail yang memukau untuk ukuran game mobile, sistem pengembangan karakter yang dalam, cerita yang engaging dengan atmosfer post-apokaliptik, tidak ada iklan dan mikrotransaksi, premium Netflix, offline sepenuhnya. Kekurangan, wajib langganan Netflix biaya tambahan bulanan, pertarungan kadang terasa kurang mulus. Kontrol di layar sentuh bisa kurang presisi saat battle intense. Minimal spek HP. RAM 4 GB. Storage 2 GB ruang kosong. Chipset Snapdragon 665, Helio G85 atau setara. Android 9.0 ke atas. Lancar di Samsung A23, Redmi Note 10, Realme A8. Nomor 11, Dandy Ace. Game ini buat kamu yang suka tantangan. Dandy Ace memadukan RPG dengan roguelike dalam gameplay bertempo cepat. Kamu bermain sebagai seorang pesulap yang terjebak di dalam cermin misterius. Setiap run menghadirkan upgrade yang berbeda. Jadi, kamu bisa menciptakan build yang unik setiap kali bermain. Variasi gaya, bertarungnya luar biasa, mau fokus ke sihir, bisa. Mau jadi petarung, jarak dekat, juga bisa. Kelebihan, roguelike RPG yang sangat replayable. Tempo permainan cepat dan intens. Banyak variasi build dan upgrade. Boss fight yang menantang dan satisfying. Art style yang unik dan berkarakter. Kekurangan, roguelike excel, sering mati dan ulang, bukan buat semua orang. Ukuran file lumayan untuk game bergaya 2D. Beberapa area terasa terlalu sulit tanpa build yang tepat. Minimal spek HP. RAM 3 GB. Storage 1/5 GB. Ruang kosong. Chipset Snapdragon 660, Helio G80 atau setaranya. Android 8.0 ke atas. Lancar di Samsung A22, Redmi Note 9, Realme 7i. Nomor 10, Soul Huntress. Dark Fantasy Lovers, ini buat kalian. Soul Huntress menggabungkan action RPG,
dengan hack and slash yang bertempo cepat. Ceritanya tentang runtuhnya sebuah kerajaan akibat invasi makhluk gelap. Yang bikin game ini stand out adalah banyaknya pilihan kelas karakter. Mau jadi pengguna pedang, kapak, penyihir, semua ada dengan gaya bertarung yang benar-benar berbeda. Kelebihan, pilihan kelas yang beragam dan terasa unik. Hack and slash yang satisfying dan cepat. Tema dark fantasy yang atmosferik. Bisa dimainkan online maupun offline. Sistem combo yang rewarding. Kekurangan, beberapa kelas terasa lebih kuat dari yang lain. Balance issue, cerita kurang mendalam dibanding gameplaynya. Efek visual kadang bikin layar terlalu ramai. Minimal spek HP. RAM 4 GB. Storage 2 GB. Ruang kosong. Storage, chipset Snapdragon 665, Helio G85 atau setara. Android 9.0 ke atas. Lancar di Samsung A23, Redmi Note 10, Realme 8, nomor 9, Fate Extella Link. Buat fans anime Fate atau pecinta game Musou ala Dynasty Warriors, Fate Extella Link adalah surga. Game ini menyajikan pertarungan 1 lawan 100 yang sangat satisfying. Kamu menyapu lautan musuh dengan serangan berjangkauan luas yang spektakuler. Kontrolnya responsif banget dan sistem kombonya bikin kamu bisa merancang serangan udara yang dramatis. Ini game yang bikin kamu merasa jadi pahlawan super. Kelebihan, pertarungan masif, 1 vs 100 yang sangat satisfying. Kontrol responsif dengan combo sistem yang dalam. Karakter-karakter Fate yang ikonik. Air combo yang dramatis dan cinematic. Offline sepenuhnya. Kekurangan, gameplay bisa terasa repetitif setelah beberapa mission Luffy. Tidak semua karakter Fate ada di game ini. Visual bagus, tapi bukan yang terbaik di daftar ini. Minimal spek HP. RAM 4 GB, disarankan 6 GB. Storage 3 GB ruang kosong. Chipset Snapdragon 680, Helio G88 atau setara. Android 9.0 ke atas. Lancar di Samsung A33, Redmi Note 11, Realme 9, nomor 8, Naruto Ultimate Ninja Storm. Nostalgia alert, game konsol legendaris ini akhirnya bisa dimainkan. Di HP, Naruto Ultimate Ninja Storm membawa semua yang kamu cintai. Dari seri konsol, langsung ke genggaman tanganmu. Pertarungannya dikemas dengan kamera dinamis yang bikin setiap jurus terasa sinematik. Rasengan, Chidori, semua direplikasi dengan akurasi tinggi. Kamu juga bisa memanggil 2 karakter support buat bantu, melancarkan combo udara yang mematikan. Kelebihan, adaptasi anime yang sangat faithful. Kamera angle dinamis yang sinematik, jurus-jurus ikonik yang akurat, mode free battle dan adventure. Nostalgia factor yang sangat tinggi. Kekurangan, ukuran file cukup besar. Beberapa mode terasa terbatas dibanding versi konsol. Control touchscreen butuh adaptasi. Minimal spek HP. RAM 6 GB, disarankan 8 GB. Storage 4 GB ruang kosong. Chipset Snapdragon 720G, Helio G96 atau setara. Android 10 ke atas. Lancar di Samsung A52, Redmi Note 12, Realme 10 Pro. Nomor 7, Hollow Knight Silksong. Ini dia game yang bikin komunitas gaming heboh bertahun-tahun. Hollow Knight Silksong akhirnya hadir di mobile. Meskipun bukan RPG murni, game ini punya elemen pengembangan karakter yang cukup untuk memasukkannya dalam daftar ini. Kualitasnya luar biasa. Game ini sudah membuktikan dirinya sebagai salah satu game indie terbaik sepanjang masa di PC dan konsol. Pertarungannya menantang, dunianya misterius, dan atmosfernya mencekam. Sekarang, kamu bisa menikmatinya di HP. Kelebihan, salah satu game indie terbaik sepanjang masa. Level design yang genius. Pertarungan yang menantang, tapi adil. Atmosfer dan musik yang luar biasa. Konten yang sangat panjang, 40+ jam.
Kekurangan, bukan RPG murni, lebih ke action adventure. Tingkat kesulitan tinggi, bukan buat casual gamer. Butuh HP dengan spek lumayan untuk porting mobile. Minimal spek HP. RAM 6GB, storage 4GB ruang kosong. Chipset Snapdragon 730G Helio G99 atau setara Android 10 ke atas. Lancar di Samsung A53, Redmi Note 12 Pro, Poco X5 Pro. Nomor 6, Arcane Quest Legends 2. Bosen sama game bergaya anime? Arcane Quest Legends 2 hadir dengan atmosfer western RPG gelap ala Diablo. Game ini menawarkan open world yang luas dengan kebebasan bermain yang luar biasa. Yang bikin unik, kamu bisa bikin kekacauan di desa-desa, memancing kemarahan guardian, bahkan merekrut rekan sekutu dengan profesi berbeda. Ini game yang benar-benar membiarkanmu bermain sesuai gaya sendiri. Kelebihan, atmosfer dark fantasy ala Diablo, open world yang luas dan bebas dieksplorasi, interaksi lingkungan yang dinamis, sistem rekrut sekutu dengan profesi berbeda, banyak pilihan gaya bermain. Kekurangan, visual bagus tapi bukan yang paling memukau, beberapa quest terasa grindy, kontrol di open world bisa kurang presisi. Minimal spek HP, RAM 4GB disarankan 6GB, storage 3GB ruang kosong. Chipset Snapdragon 680 Helio G96 atau setara, Android 9.0 ke atas. Lancar di Samsung A53, Redmi Note 11, Realme 9. Nomor 5, Eternite. Game ini berani banget. Eternite menggabungkan aksi hack and slash yang intens dengan simulasi romansa. Kedengeran aneh? Justru itu yang bikin spesial. Kisahnya tentang seorang pemuda di dunia supranatural penuh zona korup. Alurnya bergerak antara misteri, drama, dan romansa remaja. Pertarungannya dinamis dengan sistem parry dan dodge yang menuntut timing sempurna, ditambah cinematic cutscenes yang memukau. Kelebihan, perpaduan aksi plus romansa yang unik dan berani, hack and slash yang dinamis dan satisfying, cinematic cutscenes yang memukau. Cinematic cutscenes, cerita yang engaging dengan banyak percabang, sistem parry dan dodge yang rewarding. Kekurangan, genre campur bisa bikin bingung pemain tertentu. Beberapa segmen romansa terasa dipaksakan. Boss fight sangat sulit tanpa upgrade yang tepat. Minimal spek HP, RAM 6GB disarankan 8GB, storage 4GB ruang kosong. Chipset Snapdragon 778G Dimensity 1080 atau setara, Android 10 ke atas. Lancar di Samsung A54, Redmi Note 13 Pro, Poco F4. Nomor 4, X Astriars. Dari kreator di balik Arknights, hadir X Astriars. Game premium ini menyajikan RPG offline 3D dengan lanskap futuristik yang megah di planet alien. Visualnya setara game AAA konsol. Sistem pertarungannya hybrid active turn-based. Meski berbasis giliran, kamu tetap harus refleks cepat untuk parry dan blok serangan musuh secara real time. Musiknya indah, ceritanya emosional. Ini pengalaman premium sejati. Kelebihan, visual 3D, setara game AAA, hybrid turn-based plus real-time action yang inovatif. Dari kreator Arknights, kualitas terjamin, cerita emosional dengan musik orkestra, sistem parry, dan blok yang menantang. Kekurangan, premium harga lumayan mahal, butuh HP flagship untuk grafis maksimal, konten endgame bisa terasa terbatas. Minimal spek HP, 8GB, storage 5GB ruang kosong. Chipset Snapdragon 870, Dimensity 1200 atau setara, Android 11 ke atas. Lancar di Samsung S21 FE, Xiaomi 12, Poco F4 GT. Setting rendah, RAM 6GB plus Snapdragon 778G, mungkin ada frame drop. Nomor 3, The Legend of Zelda Twilight Princess. Mobile port, kejutan besar, mahakarya legendaris Zelda Twilight Princess kini bisa dimainkan di HP. Game ini mengajakmu menjelajahi dunia Hyrule yang sangat luas dari sabana, hutan belantara, hingga kastel kuno. Fokus utamanya adalah eksplorasi dan puzzle solving yang jenius. Geser balok raksasa, refleksi cahaya, buat buka gerbang rahasia. Semua terasa memuaskan. Pertarungan pedang Link di versi mobile ini
jauh lebih mengalir dan luas dari yang diharap. Kelebihan, mahakarya legendaris yang kini portable, puzzle solving yang jenius dan satisfying. Dunia Hyrule yang luas dan penuh rahasia. Cerita mendalam tentang invasi kegelapan. Pertarungan pedang yang mengalir. Kekurangan, porting mobile control touchscreen. Butuh adaptasi. Butuh HP dengan spek tinggi untuk performa optimal. Bukan RPG murni, lebih ke action adventure. Minimal spek HP. RAM 8 GB, storage 6 GB, ruang kosong, chipset Snapdragon 870, Dimensity 1200 atau setara Imana, Android 11 ke atas. Lancar di Samsung S21 FE, Xiaomi 12, Asus ROG Phone 5, setting rendah, RAM 6 GB plus Snapdragon 778G, 30,40 FPS. Nomor 2, Oniro, masuk kedua besar. Oniro adalah game action RPG hack and slash yang menyajikan lebih dari 100 dungeon untuk dieksplorasi. Latar dunianya hancur akibat invasi iblis, dan tugasmu adalah membersihkan semua. Ancaman yang bikin Oniro istimewa adalah animasi pertarungannya yang halus. Setiap serangan, setiap dodge terasa presisi dan satisfying. Kedalaman RPG-nya juga luar biasa, banyak skill tree, equipment, dan strategi yang bisa kamu kembangkan. Kelebihan, lebih dari 100 dungeon, konten sangat melimpah. Animasi pertarungan yang halus dan satisfying. Depth RPG yang sangat baik. Boss fight yang menantang dan epic. Dunia yang atmosferik. Kekurangan, ukuran file sangat besar, kurang lebih 43 GB. Butuh HP dengan spek tinggi. Beberapa dungeon terasa serupa setelah puluhan jam. Minimal spek HP. RAM 8 GB, storage 6 GB, ruang kosong, chipset Snapdragon 870, Dimensity 1200 atau setara 2, Android 11 ke atas. Lancar di Samsung S21 FE, Xiaomi 12, Poco F4 GT, setting rendah, RAM 6 GB plus Snapdragon 778G, turunkan grafis. Nomor 1, Manite. Dan inilah dia, peringkat pertama, game RPG offline Android terbaik 2026. Game yang diadaptasi dari PC dan konsol dengan kualitas yang tidak perlu diragukan lagi. Maneater, kamu bermain sebagai seekor hiu. Mulai dari bayi hiu kecil, kamu berevolusi, berkembang, dan menjadi predator puncak lautan. Gameplaynya menggabungkan simulasi, open world, action, dan RPG yang sangat kuat. Evolusi hiumu bisa disesuaikan, mau hiu bertulang besi, bisa. Hiu dengan racun mematikan, juga bisa. Visual lautnya luar biasa indah, dan sensasi menerkam mangsa sebagai hiu raksasa itu nggak ada tandingannya. Kelebihan, konsep unik, jadi hiu predator puncak. Sistem evolusi yang dalam dan customizable, open world, lautan yang luas dan indah. Visual, setara konsol, PC, kualitas adaptasi yang sangat baik dari versi PC. Offline sepenuhnya pengalaman premium tanpa internet. Kekurangan, ukuran file sangat besar, kurang lebih 5 GB. Butuh HP flagship untuk performa optimal. Kontrol di air bisa terasa kurang presisi. Beberapa area terasa repetitif. Minimal spek HP. RAM 8 GB, sangat disarankan 12 GB. Storage 8 GB, ruang kosong. Chipset Snapdragon 888, Dimensity 8000 atau lebih tinggi. Android 12 ke atas, lancar di Samsung S22, Xiaomi 12 Pro, Asus ROG Phone 6. Setting rendah, Snapdragon 870, SRAM 8 GB. Turunkan semua setting. Ringkasan, rekomendasi. Oke, itu dia 17 game RPG offline Android terbaik 2026. Biar kalian nggak bingung, ini ringkasan cepatnya. Buat HP kentang, RAM 2,3 GB, Ocean Horde, Chronos Dungeon pixel art klasik yang charming, Meteorfall, Rustball Rumble game kartu plus RPG yang adiktif, Vampires Fall 2, turn-based strategy rating nyaris sempurna, Cassette Beasts, Monster Cassette yang orisinal dan open world, Xerty, roguelike, last deck building permata tersembunyi, buat HP mid-range, RAM 4,6 GB, Steel Pose, aksi robot post apokalip, butuh Netflix, Dandy Ace, roguelike, pesulap yang intens, Soul Hunters Dark Fantasy Hack and Slash, Fate Extella Link, Musou 1 vs 100 yang satisfying, Arcane Quest Legends 2, Western RPG ala Diablo, Naruto Ultimate Ninja Storm, nostalgia konsol di HP. Buat HP flagship, RAM 8 GB, 5, Hollow Knight, Silksong Mahakarya, indie legendaris, Eternite, aksi plus romansa yang berani, Ex Astriers, visual AAA dari kreator Arknights, Zelda, Twilight Princess Legend,
yang kini portable, Oniro 100 plus Dungeon dengan animasi halus. Maneater jadi hiu predator puncak lautan. Nah, itu dia 17 game RPG offline yang bisa nemenin kamu kapanpun dan dimanapun tanpa butuh internet, tanpa boros kuota, dan tanpa gangguan iklan. Sekarang giliran kalian. Dari 17 game ini, mana yang paling pengen kalian mainkan pertama kali? Tulis di kolom komentar ya. Nah, dan kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa like video ini kalau bermanfaat, share ke teman-teman yang butuh rekomendasi game, subscribe dan nyalain loncengnya karena minggu depan aku bakal bahas 10 game online RPG terbaik 2026 yang nggak kalah seru. Aku admin Zegion Gaming, tetap asyik, tetap revisi, dan terus main seru. Sampai jumpa di video selanjutnya.